tinggal segini. Ini juga sampai akhir bulan lagi. Mana di rekening juga uangku udah habis. Karena kemarin aku transfer ibu untuk ke dokter. Wah, kamar Kak Arsy sama Kak Raja bagus banget. Aduh, gak kuat. Gelang gue? Gelang gue? Kenapa, Ren? Gelang gue di mana ya, Mon? Kayaknya seharian ini kok gue nggak pakai. Padahal tadi pagi tuh gue inget banget ke rumah Raja gue masih pakai, Mon. Kok bisa sih? Coba lu ingat-ingat dulu. Mungkin lu lupa naruhnya di mana. Aduh, Mon, nih kalau sampai hilang, habis deh gue sama Raja. Itu kan dari Raja, Mon. Limited edition lagi. Wah, kalungnya bagus banget. Ini pasti punya Kak Arsy. Emang Kak Arsy pelit, ngomongnya aja gak punya duit. Tapi punya gelang yang mahal gini. Ini pasti harganya mahal banget, terus bisa bayarin utang-utang pinjol gue. Kak Arsy, pinjam dulu ya gelangnya. Iya Dias, gak apa-apa. Ambil aja, gak usah dikembaliin. Lumayan buat ngonten. Koas kamu bilang, kamu nggak ngeliat saya tuh pakai jas dokter. Ya berarti saya dokter dong di sini. Dokter? Iya. Ya kamu itu nggak gaul banget ya. Zaman sekarang ini dokter itu bukan cuma ngobatin pasien, tapi ngasih edukasi di medsos. Tapi kok kayaknya gua nggak pernah ya lihat dokter itu di sini. Siapa sih dia? Apa dia dokter baru di sini? Tapi kelakuannya aneh banget. Dan kayaknya nggak ada deh dokter di sini yang main medsos kayak gitu. Bikin penasaran aja. Ya kelihatannya masih muda. Harusnya dia masih koas. Kok di sini nggak ada ya? Aneh banget. Dia benar dokter bukan sih? Sampai kapan dia bikin masalah terus seperti ini? Aku khawatir kesehatan ibu memburuk kalau sampai tahu. Ini kamar siapa, Kak? Dias, kamu ngapain kesini? Ini kamar kakak, Kak Raja juga tidur di sini. Kok kamarnya kayak kamar ART sih? Bukan, Dias. Ini tadi Kak Arsy kesini buat nyari tas sama dompet Kak Arsy ketinggalan. Karena kan tadi kakak beres-beres. Oh, kirain. Oh ya Kak, tadi aku ke kamar kakak ya. Aku nggak kuat, soalnya aku mau ke toilet. Kamu ngapain masuk ke kamar di bawah? Kan toilet ada di luar, Dias. Loh emangnya kenapa? Masa nggak boleh ke kamar kakaknya sendiri? Pelit banget. Ini uangnya.
Ini uang untuk cicilan pinjol kamu. Udah lunas kan? Makasih ya Kak. Baik banget deh. Ya sebenarnya belum lunas sih, masih ada 3 cicilan lagi. Yes. Itu jangan lupa kamu bayarin. Kakak nggak mau ibu sakit. Nanti ibu pingsan lagi gara-gara didatangin debt collector ke rumah. Iya Kak. Oh ya, ART-nya mana Kak? Di sini nggak ada ART, Dias. Rumah segede ini nggak ada ART? Ya, karena kan yang tinggal berdua doang, kakak sama Raja. Jadi nggak perlu ART. Kak, jadi kalau yang nyapu, ngepel, sama nyuci biasanya siapa? Iya kakak lah, Dias. Iya kan kakak biasa ngerjain semuanya sendiri. Ini kakak mau ngirit atau pelit sih? Dias, ngurusin suami, ngerjain pekerjaan rumah, insya Allah Kak Arsi dapat pahalanya. Oh iya Kak, nanti kapan-kapan aku sama ibu nginep di sini boleh kan? Iya, nanti kakak coba izin sama Raza ya. Oke, udah sore juga Kak, dia mau pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya. Ya Allah, hampir aja ketahuan sama Dias kalau kamar aku di kamar ART. Bro, minum dulu. Iya. Gua kira lu datang sama Arsi. Datang jam segini lagi. Jadwal praktek gua kan dari sore sampai malam. Gue habis meeting tadi. Jadi ya gue sempetin untuk mampir. Papa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tengokinlah ke sana. Kasihan bokap lo. Kelihatannya kayak kesepian gitu di sana. Memangnya papa nggak pernah bicara soal gue? Ya ada sih. Ya namanya juga orang tua kan. Punya anak yang udah married. Apa sih yang ditungguin? Cucunya lah. Ya om juga sempet nanyain ke gua. Lo sama Arsi udah mulai problemnya belum? Gua bingung jawabnya apa. Iya, job apa kek? Terserah lu. Ya bukan terserah gua lah. Terserah kalian. Kan kalian yang menjalani promil ini. Ya gue tinggal nunggu jadwal dari kalian. Dan ingat, untuk promil ini harus disiplin. Gak boleh asal-asalan. Bro, lo kenapa? Gue lihat lo kayak gak antusias gitu sama promil ini. Lo ada masalah sama Arsi? Gak ada masalah apa-apa. Everything's okay. Ya bagus lah. Gimana ya, Mon? Kok bisa nggak ketemu ya? Ini kalau Raja tahu pasti dia marah banget nih. Wah biasanya sih teledor kayak gini, Ran. Coba sekarang lu tenang dulu, terus lu ingat-ingat. Lupa narok kayaknya. Mon, kayaknya nggak mungkin deh. Gue tuh orangnya rapi banget. Nggak mungkin gue teledor. Tapi tunggu.
gue yang lupa deh. Gimana? Kayaknya seinget gue ketinggalan deh di rumah Raja. Teledor banget sih, Ran. Ya halo, Halo sayang, kamu di mana? aku lagi meeting terus aku mampir sebentar. Ada apa ya? Sayang, kayaknya perhiasan aku tuh tinggalan di rumah kamu deh. Perhiasan apa? Gelang yang kamu kasih buat aku. Kayaknya ketinggalan di kamar mandi rumah kamu deh. Aku sana ya. Iya, sebentar lagi aku balik. Bye sayang. Gue kesana deh. Sekarang? Ya udah. Bal, kayaknya gue harus balik deh, Bal. Soalnya Arsy udah nungguin. Oke. Tapi kapan lu mulai promilnya? Secepatnya, ya. By the way, makasih. Oh iya. Hati-hati lo. Kok lu nggak bawa mobil sih? Enggak, gue naik taksi aja. Biar nanti Raja yang anterin gue pulang. Atau gue nginep aja ya di rumah dia. Nginep? Kan ada Arsy di sana. Biarin aja. Gue gak peduli. Sampai. Ya udah, Bye. hati-hati ya. Bye-bye. Terima kasih udah nunggu saya sampai sore gini, Bu. Maaf karena memang tadi ada kerjaan yang nggak bisa saya tinggalin. Nggak apa-apa kok Pak Dimas. Lagian rumah saya juga nggak jauh dari sini. Jadi untuk rencana Dharma Wisatanya sudah beres kan? Nanti biar kami yang nyiapin semuanya dan sekolah hanya tinggal nyiapin personil saja. Alhamdulillah, insya Allah saya dan semua para guru sudah mempersiapkannya. Anak-anak juga sangat senang sekali Pak mendengar mereka mau diajak berdharma wisata. Soal Bu Arsy, gimana? Karena sesuai kesepakatan, Bu Arsy yang akan jadi ketua dari acara ini kan? Iya, kalau untuk bicara khusus dengan Bu Arsy, belum ya Pak. Tapi nanti saya akan usahakan membicarakannya. Ya, saya hanya minta tolong dipastikan ya Bu. Baik Pak. Kalau gitu saya permisi tinggal ke dalam ya Pak. Nah, baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus pastikan Arsy ikut. Karena cuma dengan cara ini aku bisa ngabisin waktu bersama Arsy. Arsy, kamu kenapa? Coba saya lihat. Ceroboh banget sih kamu, Arsy. Sini. Sayang. Emang dasar perempuan ganjen ya? Sengaja ya? Mau cari perhatian pacar saya? Ran, udah. Aku nggak mau ada ribut-ribut di rumahku, oke? Ya kamu jelasin dong ke aku. Kenapa kamu di belakang aku mesra-mesraan sama dia? Ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku refleks. Refleks gimana sih? Apa kamu emang sengaja lukain tangan kamu? Supaya pacar saya bisa perhatian sama kamu, iya? Ngapain aku caper sama suami aku? Dia yang nyamperin aku kok. Lagi pula, kamu ngapain datang ke sini terus gangguin suami orang? Oh, udah nggak pede ya? Bukannya kamu bilang aku ini bukan level kamu? Kamu Hei, Rani. Please jangan cemburu buta sama aku, oke?
Aku sama Arsy itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, kenapa tadi jarinya dia kamu? Iya, karena aku ngasih dia pertolongan pertama. That's it. Udah, sekarang kita ke depan. Ya. Ya. Kita makan malam di rumah Raja malam ini. Iya Tuan. Pantesan kamu Sumi. Saya perhatiin tadi seharian di dapur nggak selesai-selesai. Iya Tuan, soalnya Sumi mau bikin makan malam istimewa. Makanan kesukaan Den Raja sama Tuan. Bagus, bagus. Raja sama Arsy udah dikasih tahu belum? Ya belum lah Tuan. Kalau dikasih tahu kan berarti bukan surprise namanya. Mereka nggak kaget lagi. Pinter juga kamu Pak Jamal. Saya harus kasih tahu Iqbal. Siapa tahu dia bisa gabung sama kita. Iya Tuan. Om Mir nelfon. Ada apa ya? Assalamualaikum. Bal, kamu masih di rumah sakit? Waalaikumsalam Om. Iya nih, aku masih di rumah sakit. Ada apa Om? Oh, pulang jam berapa? Masih lama nggak? Kayaknya aku nggak bakal pulang Om. Soalnya malam ini aku ada jadwal 2 operasi Om untuk sesar. Dan kayaknya memang harus lembur di rumah sakit Om. Oh, oke. Ada apa ya Om? Ini Om lagi di jalan sama Sumi dan Jamal mau ke rumah Arsy sama Raja untuk makan malam. Ya, mungkin kamu bisa gabung, maksudnya seperti itu. Iya, sebenarnya pengen sih Om ikut ke sana. Cuman gimana lagi? Ya mungkin next time aku bisa ikut ya Om. Maaf ya Om. Oh iya, tadi juga Raja sempat ke rumah sakit Om, ketemu aku. Sama Arsy? Kok mereka nggak ngabarin Om ya? Mereka udah mau promil? Enggak, dia sendirian Om. Dia juga bilang cuma mampir. Terus ya aku juga sempet nanya sih kapan mulai promilnya. Tapi dia cuma jawabnya secepatnya. Gitu doang sih Om. Ayo dah, ayo kamu bujuklah mereka. Supaya mereka mau menjalani program hamil, ya? Iya Om, aku juga bakal bujuk terus. Oke, kalau gitu sampai besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Sini. Sekarang kamu tenangin diri kamu. Nggak usah pakai emosi-emosi. Gimana aku nggak emosi sih? Aku lihat kamu gituin tangannya Arsy depan aku. Aku kan udah bilang sama kamu, itu pertolongan pertama, Rani. Ya, itu karena kamu ketahuan aja. Kalau enggak pasti kamu lanjutin pertolongan kedua, pertolongan ketiga, terus aja. Aku tahu batasan, Rani. Ya tapi aku nih pacar kamu, aku tuh berhak marah, aku berhak nggak suka, aku cemburu liatnya. Rani, aku minta maaf, oke? Dan aku janji sama kamu, aku nggak bakal ngulangin itu lagi. Ya. Oh iya, tadi kamu sempat bilang perhiasan. Perhiasan apa? Gelang aku tuh kayaknya ketinggalan di kamar mandi kamu. Kamar mandi, kamar aku maksudnya. Iya di mana lagi? Terus kamu ngapain di kamar aku? Emangnya kenapa? Emang nggak boleh? Aneh banget sih. Kebiasaan. Tunggu! Bisa-bisanya kamu mengizinkan perempuan yang bukan mahram masuk ke kamar kamu. Terus masalahnya apa? Dan urusannya sama kamu apa? Jelas ada urusannya. Raja, aku ini istri kamu. Aku harus menjaga nama baik kamu, menjaga kehormatan kamu. Gak berhak perempuan ini masuk ke kamar kamu sembarangan. Saya kesini, ke kamar Raja, karena mau ambil perhiasan saya. Ngerti?
Ra, belum selesai ngerjain tugasnya. Udah kok Sil, ini baru selesai. Widih, banyak juga nih menu bukbernya. Iya dong Ra, gue juga udah siapin bukber ala Nutrisari loh. Buka bermacam-macam rasa. Wah, banyak banget nutrisarinya. Jeruk peras kayaknya segar deh buat buka puasa. Bikinin dong, Sil. Gue juga mau bikinin yang semangka ah. Nih, yang jeruk peras buat lo, yang semangka buat gue. Alhamdulillah, udah azan. Bismillah. Enak, seger banget. Es jeruk paling juara nih. Kalau bukber pakai Nutrisari, jadinya buka bervitamin. Karena Nutrisari bisa bantu penuhi 100% kebutuhan vitamin C tiap hari dan tinggi vitamin D. Pantes Nutrisari selalu ada kalau bukber. Karena semua pasti mau buka bervitamin pakai Nutrisari. Pokoknya gue sih bukber Nutrisari, buka bervitamin. Nutrisari, Nutrisari, buka puasa, Nutrisari. Nggak ada ya. Gue inget banget kok gue taruh sini. Gimana? Ketemu? Nggak ada sayang. Kok bisa sih? Iya, aku nggak tahu. Aku inget banget kok sayang. Aku taruh di sini. Coba kamu cari-cari lagi, mungkin keselip lagi. Gak mungkin sayang. Aku inget banget kok aku taruh di situ. Aku nggak terima kalau gelang itu hilang sayang. Itu limited edition gelang kesayangan aku. Kamu tahu kan sayang? Aku yakin ini pasti ada yang ngambil. Udah Rani, gak usah berlebihan. Aku akan bikin yang baru, yang lebih mahal. Oke? Nggak bisa. Itu gelang kesayangan aku sayang. Pokoknya aku yakin banget ini pasti ada yang ngambil. Dan aku tahu siapa pencurinya. Kamu ngaku? Kamu kan yang udah ngambil? Apa-apaan sih ini? Maksudnya apa orang dituduh nyuri? Maling? Mana ada yang mau ngaku? Yang sembarangan kamu nuduh orang. Di rumah ini cuma kamu sendiri, Arsy. Terus siapa lagi dong pelakunya kalau bukan kamu? Oh iya kak, tadi aku ke kamar kakak ya. Aku nggak kuat, soalnya aku mau ke toilet. Kamu ngapain masuk ke kamar di bawah? Kan toilet ada di luar, Dias. Lo emangnya kenapa? Masa nggak boleh ke kamar kakaknya sendiri? Jangan-jangan Dias. Ya Allah. Saya laporin kamu ke kantor polisi. Biar kamu masuk penjara. Gak mau. Aku gak mau ya kamu bawa polisi dalam urusan ini. Tapi dia udah mencuri sayang. Pencuri itu emang harus masuk penjara. Ya tapi masalahnya kalau kamu bawa ini ke polisi, dampaknya bukan cuma ke aku. Tapi ke keluarga aku juga. Kamu harus mikir panjang dong, Rani. Kalau kamu gak setuju, aku akan tetap laporin dia. Enggak mau, orang aku nggak salah apa-apa, aku dibawa ke Udah. Aku bilang udah. Cukup. Raja, Arsy. Papa datang nih. Papa, itu Papa. Kamu ngumpet. Di mana sih? Udah, ngumpet aja, ayo.
Iya Pak, bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak, nggak ngabarin datang? Iya, emang kenapa nggak boleh datang tiba-tiba? Iya, Boleh dong, Pak. cuman kita kaget. Kita kaget karena kan sebelumnya pasti Papa akan ngabarin dulu kan. Oh. Ya. Ini surprise buat kalian semua dari Sumi sama Pak Jamal. Bawain makanan, katanya Papa harus makan malam di sini biar kita rame-rame. Biar seru. Gitu. Iya nih, Sumi bawain sop kambing kesukaannya Den Raja sama Tuan. Papa mau makan di sini? Iya. Di rumah Raja? Iya. Nggak boleh. Boleh dong Pak, boleh. Boleh, Pak. Iya kan sayang? Iya. Dan Raja kenapa ya? Papanya datang bukannya seneng malah kelihatan kesal. Aneh. Jangan-jangan Den Raja sama Non Arsy habis berantem. Tuh kan cocok banget di tangan gue. Princess Diaz. Ini pasti harganya mahal. Buat bayar pinjol gue pasti lunas semua nih. Terus bisa traktir Sienna sama Maya. Ini bagus banget. Itu gelang siapa yang kamu pakai? Gelang Diaz? Nggak mungkin. Kamu pinjaman pinjol aja belum dibayar. Tuh gelang kan pasti gelang mahal. Bagus soalnya. Udah bayar, Bu. Kan dibayarin ke Arsy. Apa? Kak Arsy lagi yang menyelesaikan masalah kamu? Kamu ini gimana sih, Dias? Ibu nggak ngerti sama kamu. Ini gelang siapa? Nggak mungkin punya kamu. Ini gelang pasti mahal kan? Ibu, dia tahu kita itu orang kismin. Makanya dia cari pacar orang kaya. Biar bisa dibeliin barang kayak gini. Pacar? Sejak kapan kamu punya pacar? Kok ibu nggak tahu? Tuh kan, nyesel bilang udah punya pacar. Malah jadi banyak pertanyaan. Ya, dia males aja, Bu, ngenalin pacar dia. Soalnya kan belum pasti. Ibu itu cuma nggak setuju aja sama cara pikir kamu. Lagi pula, kalau baru pacaran, gak baik kamu minta-minta seperti itu. Bu, boleh gak sih sekali aja dia nikmatin hidup dia? Masa susah terus sih? Dia pengen dong kayak Kak Arsy. Di rumah mewah, dapat pasangan kaya, terus semuanya kebutuhan terpenuhi. Tapi kamu harus ingat, kakak kamu itu biarpun sudah menikah sama orang kaya, tapi hidupnya tetap sederhana. Dia nggak pernah memanfaatkan kekayaan suaminya. Aduh, Bu, bisa nggak sih stop bela-belain Kak Arsy mulu? Dia capek loh dengarnya. Lagian Kak Arsy itu nggak asik orangnya, nggak tahu banget tuh memanfaatkan kehidupan. Maksud kamu apa? Tadi kan dia ke rumah Kak Arsy, Bu. Rumahnya tuh besar banget, tapi masa nggak ada ART? Apa? Yang benar? Ya bener lah, ngapain juga dia bohong. Katanya sih mau ngurus sendiri. Ya, tapi palingan karena pelit. Beda tuh sama Kak Raja. Udah baik, terus royal lagi. Kamu kan juga tahu kakak kamu seperti apa. Dia kan orang yang mandiri, senang mengerjakan segala sesuatu sendiri. Cuma yang ibu khawatirkan, dia itu kan bekerja. Takutnya pekerjaan rumah tangganya nggak kehandle semua. Makanya jangan pelit. Rumah kamu nyaman, enak? Ya lumayan lah Pak. Untuk aku tinggalin sebentar sih. Ya betah-betah di sini. Ya, yang baik sama istri kamu. Ya. Ini minum tehnya, Pak. Kok kamu yang bikin teh? Sumi mana? Bisumi lagi siapin buat makan malam. Itu penunjuk kamu kenapa, Arsy? Tadi masak, Pak. Kena pisau. Aduh, ini bahaya banget. Raja, kamu gimana sih? Siapin ART dong di sini. Papa siapin ya buat kalian ART di rumah ini. Nggak perlu Pak. Nggak perlu. Kenapa?
Arsy ini kan sebagai istri tergolong baru ya, jadi dia masih pengen belajar untuk mandiri. Mata kamu kenapa, Arsy? Bengkak gitu. Raja, itu kenapa bengkak? Arsy tadi kebanyakan miris bawang, Pak. Halo Kak Dimas, Halo Dias, lagi di mana? lagi di rumah Kak. Emangnya kenapa? Kakak lagi di mana? Lagi nongkrong di kafe nih. Tapi nggak asik juga ya sendirian gini. Kamu mau ikut gak? Seriusan Kak? Serius, bisa nggak? Bisa Kak. Terus kita ketemunya di mana? Di Cafe Gaya? Aduh, itu kan emang tempat nongkrong yang lagi vibes banget. Lumayan lah buat ngonten sambil makan gratis. Oke Kak, aku kesana ya Kak. Ya udah, Kak Dimas tunggu ya. Iya siap. Dah. Telepon dari siapa? Kak Dimas Bu, dia ngajakin Dias ke kafe. Sekarang? Nggak salah. Ini kan udah malam. Kenapa nggak besok aja? Ya nggak apa-apa dong Bu, kan sekalian bikin konten. Ditraktir Kak Dimas juga kan? Tapi ingat ya, kamu nggak boleh cerita-cerita tentang Kak Arsy. Nggak penting juga. Ya udah, tapi pulangnya jangan kemalaman. Siap Bu, dia bakalan pulang kayak Cinderella sebelum jam 12 malam biar sepatu kacanya nggak hilang, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dias, kenapa kamu bisa beda sekali sama kakak kamu? Ini menunya spesial banget ini. Cukup, Arsy? Silakan, Kak. Makasih. Tapi Nggak apa-apa, sama aja. Makasih istriku. wow. Guramennya enak banget. Raja, kamu udah cobain belum? Masakan istri kamu ini. Ayo cobain. Ayo. Ini apa namanya? Gimana? Enak. Ini bukan cuma enak, tapi ini istimewa. Ini luar biasa, Raja. Setuju. Arsy ini selain soleha, pinter, dia juga jago masak. Ya. Arsy ini selain soleha, pinter, dia juga jago masak. Ya.
Oh, Pak. Biar aku aja ya. Itu apa sih? Kucing. Sejak kapan kamu suka kucing? Kucing tetangga. Kucing tetangga biasa suka berkeliaran di rumah aku. Karena mungkin lama gak ditempatin kali ya. Papa tunggu sini biar aku yang usir ya. Bisa gak sih kamu gak bikin aku panik? Ngapain sih kamu pakai jatuhin itu? Aku nggak bisa ngeliat kamu sama Arsy mesra kayak gitu. Iya Rani, tapi itu aku cuma pura-pura. Ini semua aku ngelakuin ini demi nyenengin papa. Nggak lebih Rani. Ya aku nggak bisa ngeliat pura-pura kamu. Aku cemburu, hati aku panas ngeliatnya. Ya ampun Rani, tolong dong ngertiin aku Rani. Aku tuh harus terjebak dalam situasi ini. Jadi tolong kamu bantu aku. Ya terus aku harus tahan cemburu aku sampai kapan? Sampai papa kamu pulang. Kalau papa kamu nginep gimana? Kamu akan telantarin aku gitu di sini kayak kucing? Ya baiknya kamu pulang sebelum ketahuan sama papa. Pulang, terus pamitan sama papa kamu buat pulang? Ya enggak dong Ran. Ya kamu mikir deh gimana caranya. Ya pokoknya jangan di sini. Ya aku nggak bawa mobil, aku mau kamu anterin aku pulang. Ya tapi situasi nggak memungkinkan Rani. Apa sih aku hari ini apes banget? Udah gak aku hilang. Terus kamu telantarin aku di sini. Udah lengkap ya penderitaan aku. Please dong jangan bersikap kayak anak kecil. Udah ayo bantuin aku, tolong. Ya. Kok Raja lama ya? Raja! Papa dia manggil aku. Iya Pak, sebentar Pak. Ayo, cepet. Aku tinggal ya. Kenapa sih ngeselin banget? Gimana? Aman kucingnya? Aman, udah aku usir dan kucingnya nggak bakal berani datang ke rumah ini lagi. Hati-hati loh. Sayang, dimakan. Papa kebelet. Toilet di mana Raja? Pak. Wastafel di kamar mandi ini lagi rusak. Rusak? Ini rumah baru rusak loh. Masa sih? Udah lama gak ditempatin tapi. Coba Papa lihat dulu. Bos, sebaiknya jangan. Papa kan jarang-jarang kesini. Jadi aku pengen ngasih servis yang terbaik buat Papa. Aku nggak pengen Papa nggak nyaman. Jadi Papa jangan pakai kamar mandi ini. Pakai kamar mandi di depan aja. Ya? Iya Pak, soalnya keran air kamar mandi yang ini bocor. Ya. Iya, Papa mau lihat. Biar kalau ada tamu kalian nggak malu. Pasangan muda, keran udah rusak, rumah baru. Gimana sih kamu? Oh, Pak. Kalau Papa masuk, ya. Ini kan kita lagi nungguin tukang. Takutnya nanti makin berantakan pekerjaan tukangnya. Kasihan. Iya Pak. Iya. Kalian kenapa ya? Ada sesuatu yang kalian sembunyiin di dalam sini? Sejak kapan aku pernah menyembunyikan sesuatu sama Papa? Terus kenapa Papa ditahan untuk masuk ke kamar mandi ini?
Pa. Bener kok, itu kerannya. Nggak bocor. Oh, mungkin baru bener kali, Pak. Iya, kenapa tadi bisa bocor ya, Pak? Kenapa Archie? Kan kamu tadi ngomong bocor. Untung Rani nggak ada di kamar mandi. Kalau nggak, pasti Papa bakalan marah. Tapi Rani kemana ya? Kesel deh. Tahu gitu aku nggak mau nongkrong sama Kak Dimas. Loh, kok kamu jadi kesel gini sih? Ya gimana nggak kesel? Di rumah ibu selalu bahas Kak Arsy. Kak Arsy beginilah, Kak Arsy begitulah. Kak Dimas ngajakin dia kesini, cuman ngobrolin Kak Arsy juga. Bete banget deh. Kamu lucu banget sih kalau ngambek gini. Apaan sih, Kak? Apa jangan-jangan... Jangan-jangan apa? Kamu kenapa sih? Dari hasil terawangan Dias nih ya. Jangan-jangan Kak Dimas suka sama Kak Arsy. Alhamdulillah. Makasih ya. Papa bisa makan malam di sini sama kalian. Seneng banget Papa. Sama dong, Mbak. Papa sering-seringnya datang ke sini. Ya, nanti kalau Papa lagi santai, Papa akan kesini terus. Ya, boleh kan? Boleh dong, Pak. Anak mana sih yang nggak senang dikunjungin sama Papa sendiri? Oke. Papa akan kesini kalau lagi kesepian di rumah. Ya, akan sering-sering kesini. Pak Jamal, Sumi, ayo kita pulang. Siap, Tuan. Den, Non, pamit dulu. Raja, pamit ya. Masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sengaja kan ngundang Papa untuk datang ke sini? Maksud kamu apa? Kamu tuh orang yang paling licik yang pernah saya kenal, Arsy. Kamu sengaja memanfaatkan kebaikan Papa untuk pada akhirnya hanyut dalam bujuk rayuan kamu dan kamu berhasil menguasai Papa saya. Persis seperti yang kamu lakukan ke kakak saya dulu. Kamu adalah orang yang paling licik yang pernah saya kenal, Arsy.
Tidak ada duanya. Kamu itu kenapa sih, Raja? Aku itu nggak pernah benar di mata kamu, selalu salah di mata kamu. Ya memang, kamu selalu salah di mata saya. Itulah alasan kenapa saya sangat benci sama kamu. Kamu tidak ada pernah benarnya di mata saya, Arsy. Kamu boleh benci aku, Raja. Tapi aku nggak seperti yang kamu tuduhkan. Aku sayang sama papa, aku anggap papa seperti orang tua aku sendiri. Udah, cukup. Ya Allah, kuatkan aku. Berikan kesabaran berlipat ganda untukku. Aku capek ya Allah. Kena deh. Skakmat. Hah? Berarti beneran? Ih, ngeselin banget deh. Kok ngeselin? Ya iyalah, kenapa sih semua orang suka sama Kak Arsy? Kak Arsy itu orang paling beruntung sedunia. Udah disukain sama orang kaya, sama Kak Rama, terus nikahnya sama Kak Raja. Sekarang Kak Dimas juga suka sama Kak Arsy. Ngeselin banget. Terus buat Dias mana? Kamu nih ada-ada aja sih. Lagian kan Arsy juga udah nikah. Ya iya emang udah nikah. Orang nggak tahu aja Kak Arsy itu nyebelin banget. Masih aja ada pangeran sempurna yang mau nikah sama dia. Pangeran sempurna? Iya, udah kaya, ganteng, pengusaha, baik hati. Aduh Kak Raja itu the best banget Kak. Baik banget sama ibu, sayang sama ibu. Dia kan pengen juga diratukan sama pangeran kayak Kak Arsy. Tias, kalau aja kamu tahu kayak apa Raja memperlakukan kakakmu, aku yakin kamu akan menyesal memuji-muji Raja. Udahlah, daripada kamu kesel bahas Arsy mulu, mending kamu doa lagi, biar ada pangeran kamu sendiri yang jemput. Siapa? Kak Dimas. Canda, nggak mungkin lah. Kak Dimas kan udah ketuaan buat Dias. Ya udah, Dias mau konten dulu ya Kak. Hai guys, jadi gue lagi di Cafe Gaya, cafe paling hits di Jaksel. Bagus banget kan? Tuh. Kayaknya gue bisa manfaatin dia buat cari info soal Arsy. Saya tahu kamu pengen cari muka sama papa. Kamu pengen nguasain harta papa, seperti halnya kamu mencuri perhiasan yang Rani punya. Kembalikan perhiasan Rani. Oke. Saya kenal Rani Arsy. Dan saya tahu dia tidak akan pernah diam ketika ada seseorang yang mencuri sesuatu yang dia sayangi. Rani sebentar lagi pasti akan lapor ke polisi. Dan tidak hanya papa, tapi semua orang akan tahu bahwa kamu adalah tidak lebih dari seorang pencuri Arsy.
Kamu sengaja ngelakuin ini? Iya kan? Supaya kamu di penjara, lalu tidak hanya kamu, tapi papa saya harus menanggung malu atas perbuatan yang kamu lakukan. Hai guys, ini dia tempatnya. Cafe Gaya bagus banget kan? Tuh, lihat rame banget pengunjungnya karena di sini makanannya emang enak-enak banget. Terus kita bisa sambil belajar juga di sini. Siapa Kak? Arsi. Halo Kak. Ini mau pulang, udah mau jalan. Kamu ambil perhiasan di rumahnya Raja tadi siang ya? Aduh, Kak Arsy udah tahu kalau gelangnya gue ambil. Gawat, dia pasti ngamuk nih. Aduh, gimana ya? Gue mesti kasih alasan apa? Perhiasan apaan? Gelang. Gelang? Gelang apa sih Kak? Kak Arsy nuduh aku yang ngambil. Masalahnya itu gelang bukan punya kakak Dias. Itu punya kliennya Raja yang ketinggalan di rumah. Tolong Dias, balikin Dias. Karena kakak udah dituduh yang ngambil. Jadi itu bukan gelangnya Kak Arsy, tapi gelang kliennya Mas Raja. Aduh, kenapa gue ceroboh banget sih? Tapi kan Kak Arsy nggak ngambil kan? Ya orangnya kan nggak tahu, tapi nyatanya Kak Arsy nggak ngambil. Ya udah nggak apa-apa dong. Dias, tolong balikin gelangnya Dias. Karena kakak udah diancam akan dilaporkan ke polisi. Kalau nggak dibalikin gelangnya. Apa? Mau dilaporin polisi? Kakak bisa aja aduin kamu, Dias. Tapi kamu itu adik kakak. Gak mungkin kakak tega ngelakuin itu ke kamu. Aduh Kak, apaan sih? Nuduh Dias terus. Halo? 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 Dias, kakak lagi bicara sama kamu malah halo-halo, Dias. Halo Kak? Halo? Aduh, nggak ada sinyal nih. Astagfirullahaladzim, malah dimatiin. Dias, ini bener-bener. Kenapa Dias? Kayaknya kamu kesel banget. Itu Kak Arsy fitnah Dias udah nyuri gelang. Dias itu sedih banget loh Kak. Ibu, Kak Arsy selalu aja nyala-nyalain Dias. Apa yang Dias lakuin selalu aja salah di mata mereka. Ibu kayaknya pilih kasih banget deh. Sayangnya cuma sama Kak Arsy, bukan sama Dias. Kamu yang sabar ya Dias. Ya namanya keluarga pasti ada gesek-gesekannya. Tapi aku yakin apapun yang mereka lakuin ya pasti karena mereka sayang sama kamu. Enggak, ibu sayangnya cuma sama Kak Arsy. Belin deh. Dua 12 hari. Kamu sudah melalui 12 hari neraka di pernikahan kamu, Arsy. Dan kamu membuktikan kalau dirimu baik-baik saja. Alhamdulillah. Terima kasih atas kuat yang Engkau berikan pada diri hamba yang rapuh ini. Masih ada 88 hari lagi. Apakah kamu sanggup bertahan? Kalau bukan kamu yang menguatkan diri kamu sendiri untuk berjuang, mau siapa lagi yang bisa kamu andalkan? Semangat, Arsy. Kamu pasti bisa melalui semua ini. Karena Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya.
Ini ya Bu motornya, tolong tanda tangan. Oh iya. Kasih ya. Ya sama-sama Bu, saya pamit dulu. Nggak mau minum dulu teh apa kopi? Enggak Bu, terima kasih. Masih banyak barang yang harus dikirim soalnya. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah, ini motor bagus banget. Pasti harganya mahal. Masya Allah, aku bersyukur. Nara aja, kamu memang baik banget. Menantu ibu yang sangat baik, sayang dan perhatian sama ibu dan Arsi. Ini pasti dia nggak malu lagi kalau diantar ke kampus pakai motor. Aku harus telepon Raja untuk berterima kasih. Rani, berapa kali aku bilang sama kamu, gak usah bawa polisi, Rani. Susah banget sih kamu dibilangnya. Udah terlambat, Raja. Aku bawa polisi dan sebentar lagi bakal sampai ke sekolah Arsy. Perempuan gak tahu diri itu pantas dikasih pelajaran. Rani. Ran.